sejarah dalam Islam. Kenapa bisa menang 300 melawan 1000 orang? Karena hakikatnya para sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar itu, mereka merasakan nikmat Allah itu di dalam diri mereka. Kita juga seharusnya kalau mampu merasakan nikmat Allah itu yang ada dalam diri kita, langkah kaki, pikiran, kita ini semua tidak pernah lepas dari nikmat Allah, maka hal ini akan lebih menyemangatkan kita hidup di dunia yang tujuannya untuk akhirat. Mudah-mudahan kita semua dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat baginda Nabi tercurah kepada kita semua. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Sebenarnya kalau kita jadikan ini amalan sangat bagus. Apa kata baginda Nabi? Man shalla alayya mi'ata marratin fil yawm. Siapa yang berselawat kepadaku 100 kali sehari semalam, lahu hajatahu mi'ata hajatin. Allah kabulkan hajatnya 100 hajat. Sampai fil akhirah 70 hajat berkaitan dengan akhirat, walatina di dunia, dan 30 hajat itu berkaitan dengan urusan dunia. Banyak hajat kita di dunia, tapi lebih banyak hajat kita nanti di hari akhirat. Sekiranya kita tahu bagaimana kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sana paling banyak hajat kita. 70 hajat dikabulkan Allah kalau kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini kalau ditanya dalil langsung dalam Al-Quran, yang pertama sekali bersolawat itu Allah, setelah Allah baru malaikat. Kalau Allah saja bersolawat pada Nabi, artinya adalah merahmati baginda Nabi. Malaikat juga seperti itu. Tentunya kita orang yang beriman juga harus banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 hajatnya dikabulkan Allah. 70 hajat urusan akhirat dikabulkan Allah. 30 dunia dikabulkan Allah kalau kita bersolawat kepada Nabi. Hajat kita apalagi di dunia, mau supaya kita ini dijauhkan dari kesusahan, dari permasalahan, urusan rezeki dan lain sebagainya. Banyakkan solawat kepada baginda Nabi. Mana tahu suami marah-marah di rumah, itu lebih mudah kalau nama suaminya si Ahmad, bacakan solawat. Ahmad ya Habibi, sembuh marahnya, hilang marahnya. Itu ibu-ibu dulu. Ahmad Nazir. Dari itu kan may kakaikan, itu kan dikakai. Tobak-tobak. Kalau masak itu masakannya enak. Tobak-tobak dulu, enak-enak semua masakannya. Kenapa? Rupa-rupanya saya perhatikan dulu nenek saya sebelum meninggal, dia memasak, memulai sambil baca selawat. Sallallahu ala Muhammad. Baca selawat dia. Bernyanyi. Salatullah salamullah. Enak bolehnya. Ibu-ibu sekarang juga baca sholat, banyak bernyanyi kalau masak. Kak Rita. Tapi nyanyinya bukan sholat. Deli Peri. Sholawat. Deli Peri. Nyanyinya
teganya dirimu. Akhirnya budenya rasanya rasa Tega. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu itu hanya sekedar untuk hiburan saja. Maksudnya sholawat itu sangat penting. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bersolawat. Serius banget nih. Kita bisa bersolawat. Serius banget bang. Berdiri pun kita bisa bersolawat. Di keramaian pun bisa bersolawat. Kesendirian pun bisa bersolawat. Waktu datang wudhu pun bisa bersolawat. Dalam keadaan suci pun bisa bersolawat. Kapan saatnya kita bisa bersolawat. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bersolawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakkan solawat pada Nabi. Orang yang bersolawat pada Nabi banyak manfaatnya. Pertama, orang yang bersolawat kepada Nabi hidupnya sering kita dengar berkat, adalah berkati. Apa yang dikatakan dengan barokah? Al-barakatu ziyadatun fil khair. Barakah itu hidup kita terarah kepada yang lebih baik. Seseorang yang mempunyai anak yang barokah, anaknya semakin hari semakin baik. Seseorang yang mempunyai harta yang baik, itu semakin digunakan kepada yang baik. Seseorang yang diberikan usia yang barokah, umur yang barokah, semakin lanjut usianya, maka semakin baik pula perbuatannya. Itu yang dikatakan barokah. Bukan berarti barokah itu banyak. Oh, saya dapat banyak, saya dapat barokah. Tidak. Barokah itu fil khair. Lihat apakah dia pergi kepada kebaikan, maka itu barokah. Maka saya katakan musyawarah pada pagi ini juga itu dikatakan musyawarah. Kenapa? Karena ada di akhir musyawarah diisi dengan majelis ilmu, diisi dengan tausiah. Itu barokah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang yang bersolawat pada Nabi akan diberikan keberkatan. Nanti di akhirat dapat syafaat. Nanti di akhirat diberikan kebahagiaan. Orang yang selalu bersolawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya sampaikan banyak hormat kepada Bapak KPH 10. Kemudian pada kesempatan Bapak ibu-ibu yang saya tidak dapat bukan satu persatu namanya, statusnya dan lain sebagainya. Pada umumnya itu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mengisi tausiah kita di pagi hari yang berbahagia ini, yang mana dalam pikiran kita terkadang bahwasanya ibadah itu bertolak belakang dengan kerja keras. Dalam pikiran kita terkadang kerja keras itu bertolak belakang dengan ibadah. Dan terkadang kita tidak mampu untuk menyimpulkan satu bahasa, apakah ini bahasanya bentuk duniawi atau bentuk ukhrawi. Inilah yang akan kita jadikan sebagai judul untuk tausiah kita pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kerja keras itu adalah membangun untuk kebahagiaan diri sendiri, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan negara. Itulah dia kerja keras. Orang yang senantiasa bekerja keras, aktivitasnya banyak, maka dia akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Dan memang agama kita memerintahkan kepada kita untuk bekerja keras, karena hakikat kerja keras itu adalah diperintahkan untuk kita semua. Dan memang di dalam kerja keras itu
merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan berasumsi kalau ibadah itu duduk di atas tikar sajadah, kemudian memutar-mutar tasbih, kemudian tawaf di Baitullah, ataupun harus sujud, rukuk. Kita jangan berasumsi seperti itu saja yang dikatakan ibadah. Hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua aktivitas yang kita lakukan di atas dunia itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghalangi kita yang namanya dari segi agama. Tidak ada yang menghalangi kita mau jadi apapun. Yang penting pekerjaannya itu baik. Mau jadi polisi silakan, TNI silakan, kerja di kantor silakan, dimanapun kita bekerja silakan. Yang penting diridhoi Allah, dan pekerjaan itu semua adalah bagian daripada ibadah. Hidup di atas dunia ini gambarannya begini Bapak Ibu. Kita bayangkan seorang petani di sawah. Seorang petani di sawah. Seorang petani di sawah yang dia ingin mencampur sawah. Jadi kalau seseorang berangkat ke sawah, niatnya ingin mencampur sawah, niat arah sawah, begitu dia campur, tiba-tiba dapat belut, dapat belut. Kira-kira belutnya diambil tidak? Diambil tidak? Diambil. Belutnya besar, alhamdulillah diambil. Belutnya kecil, diambil juga, alhamdulillah. Kenapa? Karena niat kita itu adalah mencampur sawah. Lain halnya kita ini berniat untuk mencari belut. Kalau belut yang ada, kita hanya memburu lubang belut. Akhirnya setiap jumpa lubang belut, itu yang kita campur, yang ada, yang dalam semakin dalam, yang tinggi semakin tinggi. Seperti itulah kehidupan kita di atas dunia ini. Kita memang sama-sama hidup di atas dunia ini, akan tetapi segala bentuk perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan di atas dunia ini tergantung kepada kita. Adakah kita meniatkan untuk menggarap sawah, atau kita niatkan untuk mencari belut? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghu fima ataka Allahu daral akhirah. Kalian itu carilah melalui apa yang diberikan Allah kepada kalian di atas dunia, tujuannya untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ambil bagianmu yang ada di atas dunia. Allah takdirkan kita di atas dunia jadi tentara, jadi polisi, ataupun jadi contohnya wali kota. Ambil itu bagianmu di atas dunia. Akan tetapi nasibaka fid dunya, bagianmu di atas dunia ini jadikanlah dia untuk akhirat. Jadi pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Boleh terniat cukup tahun di kantor, saya berniat duduk di kantor ini ya Allah untuk mencerdaskan, membantu, mensukseskan kehidupan bangsa, menghilangkan kemiskinan dari masyarakat Indonesia. Nilai ibadah. Tapi kalau datang dari rumah,
saya duduk di sini. Kalau saya duduk di sini supaya bos saya nanti melihat saya sebagai seorang yang aktif, seorang yang disiplin, seorang yang hebat. Nanti lama-lama saya akan naik pangkat. Setelah naik pangkat, naik jabatan, naik semua. Maka bukan naik ibadah. Ataupun datang duduk, saya sudah jadi PNS, tidak perlu lagi untuk menitipkan ini ke sini, itu ke situ. Maka tidak terjadi nilai ibadah. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sesuatu pekerjaan yang kita lakukan di atas dunia ini, dimanapun kita duduk, dimanapun kita bekerja, bisa bernilai ibadah. Percayalah bapak-bapak dan ibu.